Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Panwaslu Provinsi Aceh dimanapun berada, kita kembali lagi di podcast Panwaslu Provinsi Aceh yang senantiasa disaksikan oleh rekan-rekan kita di seluruh Provinsi Aceh maupun seluruh Indonesia. Rekan-rekan Panwaslu, rekan-rekan Bawaslu, hari ini spesial podcast kita pertama di ruang podcast Panwaslu Provinsi Aceh yang baru, dan spesial dihadiri langsung oleh Ibu Ketua Panwaslu Provinsi Aceh. Kita sapa dulu rekan-rekan semuanya. Selamat pagi Ibu Faiza. Pagi. Terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi bintang tamu di podcast kita pada pagi hari ini. Rekan-rekan sekalian, pagi hari ini juga menjadi pagi hari yang penuh semangat bagi kita Bawaslu se-Indonesia, karena tadi pagi kita sudah melaksanakan apel siaga ya Bu, betul. menyambut hari ini tanggal 14 Juni tahun 2022, tahapan pemilu serentak 2024 dimulai berdasarkan penetapan KPU Bu ya, melalui PKPU nomor 3 tahun 2022. Nah, menyambut hal ini Bawaslu kemudian menggemakan di mana-mana bahwa sudah siap untuk mengawal demokrasi, dimulai dari hari ini sampai dengan seterusnya. Bagaimana Bu, selaku Ketua Panwaslu Provinsi Aceh yang menaungi seluruh jajarannya di seluruh Aceh, kemudian juga menjadi representasi kita untuk ke luar, apa yang sudah kita siapkan seperti itu? Baik, terima kasih Bu Icut. Sebelumnya saya sapa dulu ini sahabat Panwaslu Provinsi Aceh dimanapun berada. Memang betul, tadi pagi tepatnya jam 8 sesuai dengan instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia dengan surat yang tertanggal 13 Juni kemarin, kita diinstruksikan bahwa jam 8 hari ini kita melakukan apel siaga pengawasan. Nah, apel siaga ini juga untuk menggaungkan bahwa tertanggal hari ini, sebagaimana juga tadi sudah disebutkan bahwa KPU sudah menetapkan jadwal dan tahapan pemilu melalui PKPU nomor 3 tahun 2022, di mana dalam PKPU tersebut diatur dan ditetapkan bahwa tahapan pemilu dimulai pada tanggal hari ini 14 Juni tahun 2024. Nah, kami sebagai bahagian dari Bawaslu Republik Indonesia juga siap tentunya untuk mengawasi pemilu serentak ini. Persiapan yang kita lakukan sudah banyak ya. Pengalaman kita juga sudah ada di tahun 2019 yang lalu. Alhamdulillah di pemilu tahun 2019 yang lalu kita berhasil mengawasi pemilu di Aceh, dan kemudian karena juga undang-undang sebagai landasan pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini kan tidak berbeda dengan landasan hukum pelaksanaan pemilu tahun 2019. Mudah-mudahan kita akan lebih baik, karena setelah pemilu 2019 kemarin, kurang lebih itu kan ada jeda waktu 2 tahun ya menuju tahun 2022 ini. Memang di Panwaslu Provinsi Aceh ini dalam 2 tahun itu kan pengawasan tidak dilakukan, karena memang tahapan pemilunya sudah selesai, dan kemudian juga di tahun 2020, kemudian juga di tahun 2022 ini kan tidak ada pilkada. Jadi waktu yang ada di dalam 2 tahun itu kita terus meningkatkan kapasitas internal. Jadi hasil evaluasi pemilu tahun 2019 itu, di mana ada kekurangan, kemudian kelemahan ini kita evaluasi, dan kita coba selalu untuk memberikan pengayaan baik buat
jajaran jajaran ketua dan anggota Panwasli Kabupaten Kota, termasuk juga berikut dengan jajaran sekretariatnya, yang memang jajaran sekretariat ini adalah sebagai pendukung dan yang memfasilitasi tugas-tugas pengawasan. Perlu juga saya sampaikan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun kita tidak melakukan pengawasan di tahapan, tetapi pengawasan juga kita lakukan. Misalnya terkait dengan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, yang itu juga merupakan amanah undang-undang dari Undang-Undang Nomor 7 tentang tahun 2017 tentang pemilu. Nah, di sisi lain kita juga melakukan pengawasan internal, baik itu karena dalam kita tidak ada tahapan, ini juga integritas, kemudian juga soliditas itu juga tetap harus kita pertahankan. Nah, pengawasan internal terhadap integritas jajaran juga kita perhatikan. Kemudian juga integritas pengawas pemilu lainnya juga menjadi bahagian dari pengawasan kita. Banyak juga di dalam 2 tahun yang kosong ini dari pengawasan tahapan pemilu, kita juga ada beberapa di kawan-kawan di kabupaten kota yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu lainnya, dan ini juga terhadap integritas. Ini kan kalau ada indikasi melanggar etik itu juga dilakukan pengawasan oleh jajaran kita, oleh kita dan juga jajaran kita, dan ada beberapa penyelenggara pemilu yang juga ada dugaan pelanggaran etiknya, itu diteruskan kepada DKPP. Di samping juga kita melakukan pembinaan dan juga melakukan pengawasan integritas itu sendiri. Baik, jadi 2 tahun pasca 2019, iya, sampai hari ini, Panwaslu Provinsi Aceh khususnya terus melakukan berbagai peningkatan kapasitas dari termasuk itu yang tadi Ibu bilang, salah satu yang ini adalah pengawasan terhadap penyelenggara pemilu gitu ya. Dan pengawasan lain mungkin seperti proses-proses ada yang pergantian antar waktu, iya betul, iya. Dan hari ini kita start untuk 2024 yang mungkin kalau masyarakat secara umum melihat masih sangat jauh, masih 2 tahun lagi gitu kan. Tetapi kita yang sudah dihadapkan dengan timeline, waktu itu terasa sangat singkat. Iya betul. Apalagi itu insya Allah 2024 akan dilaksanakan secara serentak. Iya. Nah, ini tantangannya besar ya, Bu ya. Iya besar. Iya betul. Iya. Seperti Ibu bilang tadi sih, payung hukumnya so far sampai saat ini masih sama, 7/2017 pemilu. Tapi tantangannya akan lebih besar karena serentak, kemudian akan ada tantangan-tantangan lain. Bagaimana Ibu melihat ini? Kira-kira tantangan apa aja nih, Bu? Atau gimana sih, karena masyarakat kan mungkin melihatnya serentak saja gitu, gitu. Tapi tentu kita sebagai pengawas pemilu, Ibu khususnya ketua, melihat itu secara lebih detail. Bagaimana itu ya, serentak di 2024 dan iya. Kalau kita melihat serentak pemilu itu masih sama ya dengan 2019. Artinya untuk pemilu kita akan melaksanakan serentak pemilu itu untuk 5 kotak suara ini. Jadi ada untuk DPR RI, kemudian DPD, DPRA kalau di Aceh, kemudian DPRK, kemudian DPRD Kabupaten Kota. Ya. Kemudian kalau pengalaman kita di tahun 2019 ini kan banyak terjadi kecelakaan kerja, ya. Kita tentu Bawaslu ini kan sudah harus mengantisipasi agar nanti proses pemungutan dan penghitungan suara itu bisa lebih
bisa lebih bisa lebih singkat mungkin kan. Nah ini memang secara teknis kita belum mendapatkan bagaimana sih KPU itu meramu proses pemungutan dan penghitungan suara itu. Jadi tapi kan diskusi ini sudah banyak, artinya sudah bergulir, artinya ini kan nanti akan dicarikan solusi konkret bagaimana sebetulnya untuk mengatasi kelelahan penyelenggara ad hoc ini di tingkat TPS, baik jajaran KPU dan juga jajaran Bawaslu. Kita berharap penuh agar pengambil kebijakan dalam hal ini adalah KPU untuk meramu PKPU-nya itu dengan baik. Artinya ini waktu penghitungan suaranya itu mungkin bisa dipersingkat dengan teknis yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga proses rekapnya ini karena 5 kotak suara yang harus dihitung pada hari itu juga, gitu kan. Ini bagaimana diramu agar ini tidak menimbulkan kelelahan yang sangat berat bagi penyelenggara ad hoc kita, karena mereka itu sebetulnya itu adalah ujung tombak kita, dan kemudian juga dari sisi penyiapan SDM lainnya, ini juga kita berharap bahwa nanti akan ada penyelenggara ad hoc ini yang memang mampu secara fisiknya, kemudian juga secara ada tersedia yang sudah berpengalaman dan dia memiliki integritas yang baik. Jadi kalau kita berbicara terkait tantangan juga memang masih, kok kita melihat masih besar tantangan. Apalagi kan kalau kita melihat geografis kita juga kita ini terdiri dari pulau-pulau, ya. Walaupun Aceh ini kebanyakannya itu adalah daratan, tetapi kan juga banyak juga pulau-pulau kecil. Kemudian juga kalau daratan sendiri itu juga transportasinya sulit dijangkau seperti itu. Artinya dalam pengawasan pemilu kita juga mengharapkan ada partisipasi masyarakat. Nah, di 2 tahun yang saya sebutkan ini kosong kita dalam melakukan pengawasan pemilu, selain kita juga melakukan pembinaan, melakukan peningkatan kapasitas internal, kita juga banyak mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Kita dalam 2 tahun belakangan juga aktif dalam menyelenggarakan sekolah kader pengawas pemilu atau SKPP, baik dari tingkat dasar yang itu leading sektornya oleh Bawaslu, kemudian juga tingkat menengah dan tingkat lanjutan. Dimana kalau yang menengah itu memang menjadi core bisnisnya Bawaslu Provinsi, dalam hal ini juga Panwasli Provinsi Aceh. Jadi kita terus-menerus mengajak masyarakat untuk menjadi mata dan telinga Bawaslu untuk sama-sama kita mengawal pemilu ini, kita kawal suara rakyat, karena suara rakyat itu adalah harus kita jaga hak rakyat itu sesuai dengan konstitusi kita. Nah, tantangan lainnya itu adalah menjaga sikap dari penyelenggara itu sendiri. Integritas itu, ya, entry point-nya itu adalah penjagaan dan peningkatan integritas. Jangan pengawas-pengawas kita ini tidak adil, tidak jujur, ya seperti itu. Artinya kita semampu kita melakukan pembinaan untuk jajaran kita. Kami berharap juga ini kawan-kawan terutama kami sendiri, kemudian juga beserta jajaran sekretariat, kemudian juga kawan-kawan di kabupaten kota, dan mungkin di penghujung tahun ini itu akan terbentuk pengawas kita di tingkat kecamatan. Tapi kita masih menunggu arahan dari Bawaslu RI kapan kita akan merekrut Panwascam itu sendiri. Karena kalau berbicara terkait dengan SDM yang kita miliki,
Untuk saat ini yang existing ya, itu kalau jajaran pengawas pemilu di Aceh itu, kalau di tingkat provinsi itu ada 5 orang. Kemudian dari tingkat kabupaten kota itu ada 75 orang. Terbagi di 23 kabupaten kota. Ya. Nanti kalau misalnya kita kalau tidak bertambah ini kecamatannya, tentu kita akan memiliki panwascam kita di tingkat kecamatan itu ada 3 orang. Yang kalau misalnya di tahun 2019 itu panwascam kita itu jumlahnya itu adalah 867 orang. Ya. Iya, seluruh provinsi Aceh itu jumlah kecamatan dikali 3. Nah, kemudian kita kalau tidak ada pemekaran juga ini, kalau misalnya pengawas desa itu dengan asumsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu kan akan ada satu desa itu 1 orang pengawas pemilu. Jadi dengan sejumlah desa yang ada sekarang itu akan ada ini dengan pengalaman kita di tahun 2019 itu akan ada pengawas desa itu sekitar 6.497 orang. Nah, itu kekuatan kita. Nah, belum lagi nanti kita punya PTPS kan, pengawas pengawas kita di tingkat TPS itu kita juga harus menunggu dulu ini penetapan dari KIP Aceh berapa sih sebetulnya jumlah TPS kita. Tapi kalau misalnya kita melihat kekuatan di tahun 2019 jumlah PTPS kita sesuai dengan jumlah TPS itu ada sekitar 15.616 orang. Jadi itu jumlah kekuatan kita. Kekuatan SDM yang akan mengawasi pemilu di tahun 2024 jikalau memang tidak ada pemekaran wilayah. Ya. Gambaran ini kalau misalnya kita melihat dari sisi jumlah banyak, akan tetapi kan jumlah pemilih kita juga banyak. Iya. Dan juga nanti tentu partai politik kalau di Aceh kita juga punya parlok ya, mungkin beban seperti di pemilu tahun 2019 kemarin di kawan-kawan di provinsi lain partai politiknya cuma 16 tapi kita di Aceh itu ada 20 tambah 4 partai lokal ya. Demikian gambarannya. Tapi kita selalu optimis bahwa kita siap. Bahwa gong pengawasan pada hari ini sudah ditabuh dan kita siap untuk mengawasi. Jadi rekan-rekan semuanya yang menyaksikan podcast ini ya, alhamdulillah hari ini kita sudah tercerahkan nih dapat informasi dari Bu Ketua Panwaslu Provinsi Aceh langsung. Yeah. Gimana sih pemilu 2024 itu yang digaung-gaungkan serentak seperti apa, berapa kotak suara, kemudian tadi Ibu juga sudah jelaskan ya kalau dari pengawasan itu tentara-tentara kita tuh jumlahnya ada berapa? Ada yang dari ratusan di tingkat kecamatan tambah 6.000 tambah 15.000 tadi. Tapi rekan-rekan sekalian seperti pesan yang sudah Ibu Ketua sampaikan tadi ya Bu, bahwa melihat angka itu banyak, namun jika dilihat realisasinya di lapangan itu kita kadang-kadang masih kewalahan. Jadi kita berharap ini ada pengawas partisipatif kita yang nanti juga akan mengambil peran dan mereka juga mampu memberikan kontribusi terbaik. Masyarakat adalah mata dan telinga Bawaslu as always gitu. Kita udah punya tim yang memang sudah direkrut sesuai dengan aturan perundang-undangan menjadi pengawas-pengawas kita di berbagai tingkatan, tetapi partisipasi masyarakat yang sangat kita harapkan. Teman-teman yang menonton podcast ini, yang masyarakat umum, teman-teman mahasiswa dengan pelajar gitu, mari ikut bersama mengawasi pemilu serentak nanti. Wah, lengkap sekali nih penjelasan dari Ibu Ketua. Nah Bu, ini kita masuk ke konklusinya hari ini. Podcast kita setelah tadi Ibu menjelaskan 2 tahun, walaupun kita tidak melakukan pengawasan secara aktif, tapi kita terus bergerak menyiapkan diri untuk menyambut 2024. Kemudian hari ini kita sudah memulai. Nah, ke depan nih Bu, 2 tahun ini sampai dengan umur hitung nanti dan sekolahnya, realnya insya Allah apa yang Panwaslu Provinsi Aceh akan lakukan, mungkin dari program kerja untuk supaya menuju 2024 itu semakin matang.
Iya. Seperti itu. Apa kira-kira Bu yang sudah kita siapkan ini? Iya. Tentu kalau di tahapan awal kita itu akan akan merapatkan barisan, ya. Akan merapatkan barisan, kita internal ini kita konsolidasi kembali, walaupun memang kita selalu bersama-sama, ya kan, selalu bersama-sama, tetapi kita akan terus bersama. Dan juga misalnya ini kan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita tak putus-putusnya melakukan pembinaan, melakukan penguatan-penguatan. Dan ini kan untuk ke depan, ini kan kabarnya ada beberapa Perbawaslu yang juga akan direvisi. Nah, tentu setelah Perbawaslu ini direvisi, ini akan kita sosialisasikan kepada internal, juga termasuk kepada eksternal, calon peserta pemilu. Nah, kalau kita melihat dari jadwal dan tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU, ini di tahun ini kan akan ada verifikasi partai, ya, verifikasi partai, dan tentu ini akan kita awasi, pengawasan melekat ini akan kita lakukan. Kemudian kalau kita melihat juga potensi-potensi pelanggaran dari proses-proses di awal tahapan ini juga ada potensi-potensinya, ya, bisa saja terjadi, baik itu dugaan pelanggaran administrasi, kemudian juga dugaan pelanggaran pidana, kemudian juga dugaan pelanggaran etik misalnya, ataupun dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Nah, tentu Bawaslu sesuai dengan tupoksinya yang itu adalah tidak lain misalnya adalah mengawasi, kemudian juga menerima laporan dugaan pelanggaran, kemudian juga permohonan penyelesaian sengketa, kemudian juga berwenang untuk memeriksa, memediasi, memutus, dan juga merekomendasikan bila memang pelanggaran itu bukan kewenangan Bawaslu. Nah, kita akan siap dengan tugas-tugas tersebut, karena kalau dalam penetapan partai politik sebagai peserta pemilu itu kan juga potensi sengketanya besar, apalagi misalnya nanti ada partai lokal misalnya, kan seperti itu. Itu yang kita nanti akan mensosialisasikan juga kepada partai politik, misalnya mensosialisasikan bagaimana sih sebetulnya untuk permohonan penyelesaian sengketa, ya, apabila mungkin ada potensi sengketa, mereka juga paham apa objek sengketa itu, kemudian bagaimana melaporkan, ya, proses pelaporan ke Bawaslu, karena proses pelaporan ke Bawaslu itu sekarang sudah mudah, bisa melalui online dan juga offline untuk datang langsung ke kantor, ya. Kita siap memfasilitasi, kita siap memberikan pelayanan terbaik, kita siap memberikan keadilan pemilu bagi siapapun. Dan kemudian tadi perlu juga saya tambahkan sedikit, mungkin kalau pemilu di tahun 2024 ini kan nanti ada tahapannya juga akan berasiran dengan jadwal tahapan pilkada. Iya, beririsan. Ada di tahap akhir pemilu dan awal pilkada itu akan beririsan. Nah, ini juga perlu energi lebih, ya. Iya, tapi kan kita ini mungkin kita masih menunggu karena ya payung hukumnya, karena hingga saat ini kan kemungkinan itu akan ada dualisme pengawas pemilu, satu pengawas pemilu, satu pengawas pilkada, ya. Tapi ya di Provinsi Aceh, iya. Tapi ya kita selalu berpegang teguh pada peraturan yang berlaku. Artinya jika memang itu tetap akan ada dua lembaga, kita siap bersinergi dengan siapapun, gitu. Jikapun ada dua lembaga, insya Allah siap bersinergi supaya Ya. irisan-irisan itu kemudian bisa kita selesaikan. Iya. Apapun itu keputusan dari yang akan dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum kita. Ibu, terima kasih banyak, sangat menarik perbincangan kita hari ini. Sama-sama. Terima kasih sudah ada di ruang podcast kita, dan insya Allah Ibu Ketua akan sering ada di ruang podcast kita, Insya Allah. dan pimpinan-pimpinan lain tentunya juga insya
insya Allah akan membersamai kita di sini. Terima kasih banyak Bu, semangat ya, sangat terasa hari ini Bu. Kita tagline Bawaslu dulu sekali Bu. Siap. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih banyak Ibu Ketua dan rekan semuanya. Terus nonton podcast Panwaslu Provinsi Aceh di podcast-podcast lainnya bersama pimpinan lainnya dan bersama host-host lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.